Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Bapak Ibu sholihin sholihat, para pecinta Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini di penghujung bulan Rajab yang bertepatan kita dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita memulai hari kita setelah dibangunkan kembali oleh Allah dengan kebaikan. Mudah-mudahan menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Pada halaqah kita yang ke-449 pagi ini, insyaallah kita akan masih melanjutkan surat As-Saffat ayat 77 sampai 102. Setelah pada akhir pertemuan yang lalu kita baca kisah Nabi Nuh alaihissalam yang mengajak kaumnya dan kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana besar yang kita kenal dengan air bah atau air banjir. Lalu kemudian Allah selamatkan keturunan-keturunannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi insyaallah pagi ini ada dua kisah Nabi yang kita tadabburi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Nuh alaihissalam ini singkat ceritanya luar biasa ya. Tidak berbicara seperti hanya di beberapa surat lain, tapi di sini pada inti daripada kisah Nabi Nuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada momen banjir besar, air bah yang ditumpahkan yang memenuhi seluruh daratan pada waktu itu, Allah menjadikan anak cucunya berkelanjutan. Makanya bahasanya waja'alna dzurriyyatahu hum al-baqin, diulang di sini. Jadi menandakan ada satu hal yang mungkin selama ini kita salah mengcapture. Mohon maaf, Nabi Nuh itu kita capture-nya apa selama ini? Kita motretnya apa? Nabi yang anak sama istrinya durhaka. Betul ya? Nah, itu capture atau gambaran deskripsi pada sisi kegagalan. Padahal yang Allah inginkan bukan itu. Makanya Allah garis bawahi, kami jadikan dia dan keturunannya yang ada untuk berkelanjutan. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa kita mengcapture-nya tidak tepat. Ya. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Bapak melihat atau istri melihat suami ini sudah 20 tahun menikah, baik terus. Kemudian ada prahara hari ini, itu kebaikan yang 20 tahun kehapus ya. Manusia begitu, kebaikannya terhapus oleh kesalahan yang sedikit. Kita melupakan Nabi Nuh membersamai kaumnya 1000 tahun, 50 tahunnya baik-baik saja, 950 tahunnya dimusuhi. Sabar luar biasa. Kemudian ada setitik yang menurut standar manusia tidak ideal. Istri sama anak satu, sebenarnya satu dari 4 anaknya. Ada yang mengatakan beberapa, tapi yang masyhur anaknya ini 4, satu aja. Itu durhaka, itu seolah-olah selesai Nabi, nggak berprestasi. Padahal Nabi ini luar biasa. Makanya kata-kata ini menjadikan kita hidup ini memang sebenarnya tidak ada yang ideal.
Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa anak-anak yang kita sekolahkan itu kita tidak imbangi dengan pengetahuan tentang ketidakidealan kehidupan? Mau yang sekolah, mau yang perguruan tinggi, itu yang dipelajari adalah sesuatu yang sangat ideal, 100 lah ibaratnya. Udah gitu diuji juga standarnya 100 tuh. Jadi nilainya makin mendekati 100 tuh dianggap orang pintar. Tapi dalam dunia kenyataan, hidup itu dipenuhi ketidakidealan. Hampir tidak ada yang ideal. Baik person, orang sempurna nggak ada, ataupun peristiwa kehidupan. Kalau mau jujur, orang itu cita-citanya apa sederhananya? Hidup bahagia di dunia, mati husnul khotimah, terus masuk surga. Kalau mau jujur nih orang semuanya begitu. Kira-kira segampang itu kan? Enggak. Gimana Ustaz? Lagi susah kayak gini, cari yang halal aja susah. Yang halal aja susah Ustaz. Yang haram aja susah Ustaz. Gimana yang halal? Kebalik pertanyaannya. Yang haram susah, berarti yang halal insya Allah mudah. Jadi anak-anak ini termasuk diri kita, yang kita pelajari di ruangan ini itu sesuatu yang ideal. Bapak keluar masjid, kehidupan kembali menjadi tidak ideal. Nah, tugas kita mendekatkan realita di luar masjid, di luar pembelajaran, menjadi mendekati ideal. Idealnya apa? Wah, kalau semua umat Islam sholat subuhnya di masjid, Masya Allah, gimana coba? Nggak usah jauh-jauh. Di semua masjid yang ada tuh, orang-orang yang berada di sekitar masjid, sholatnya di masjid. Udah gitu aja deh, itu sederhana salah satu. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada itu calon dunia hari ini. Itu sederhana. Idealnya kan gitu. Kenyataannya. Yang kedua, semua umat Islam mau sholat aja. Itu idealnya. Kenyataannya tidak seperti itu. Dalam kita berdagang harusnya nggak ada orang yang menipu, tidak harusnya ada orang yang tidak ada orang yang tertipu. Kenyataannya ada. Bahkan kadang mohon maaf, harusnya nggak ada saudara itu jahatin saudaranya. Ada nggak saudara jahatin saudaranya? Padahal harusnya saudara itu sayang sama saudaranya. Harusnya itu anak-anak menyayangi orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Ada nggak sekarang anak-anak yang durhaka sama orang tuanya? Itu ciri-ciri hari kiamat justru. Antaridal amatu rabbataha. Itu ketika majikan melahirkan, kebalik, ketika budak melahirkan majikannya. Artinya orang tuanya diperbudak. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan di ayat 77, bahwa kebaikan itu selalu ada. Nabi Muhammad SAW diutusnya bukan di tempat baik yang udah maju tuh, Persia, Romawi, tapi di tempat yang kita di-capture sama sejarah itu buruk, yang dikenal dengan al-jahiliyatul ula, ya kan? Jahiliyah. Padahal dalam seburuk-buruk orang itu ada titik baik. Nabi Yusuf alaihissalam itu berdakwahnya bukan di majelis taklim, tapi di mana? Mulai dakwahnya di dalam penjara, bayangkan. Penjara itu sini siapa? Orang baik-baik atau yang kurang baik? Kurang lebih begitulah ya. Tapi justru Nabi Nuh alaihissalam itu luar biasa di situ, menemukan potensi positif yang ada pada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Orang-orang yang melakukan kesalahan itu dia dihukum dengan kesalahannya yang ketahuan aja. Yang nggak ketahuan mah nggak dihukum, betul nggak? Ini ada orang deh nyurinya berkali-kali, ketahuannya pas apes tuh, pas terakhir tuh. Yang dihukum yang mana?
Yang dulu-dulu atau yang pas ketahuan aja? Yang pas ketahuan aja. Cuman kalau nyurinya banyak, baru ditelusuri. Nyuri sekali kok duitnya triliunan, ya nggak mungkin ini. Nah itu pasti nanti ada undang-undang namanya TPPU. Nah itu biar diurusi dengan KPK dan teman-temannya. Maka yang kedua, wa tarakna alaihi fil akhirin, ini bahasa lain dari surat Asy-Syu'ara ayat 84. Ya, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Kami tinggalkan. Jadi namanya tertinggal. Jasadnya boleh tidak ada, tidak diketahui. Sekarang kalau kita tanya, makanya Nabi Nuh di mana Ustaz? Dia ada yang tahu. Tapi namanya kekal. Harusnya kita begitu tuh. Ada orang-orang yang namanya dipunggar, yang makamnya itu mewah, megah, tapi dilupakan orang. Ada nggak? Ada. Yang kalau kita datang, ini makam siapa sih? Dibaca namanya ini datang sih. Kok saya nggak dengar? Nah, jasadnya bisa jadi di situ, makamnya bisa jadi dibangun megah, padahal sebenarnya nggak boleh, ya kan? Tapi namanya hilang karena Allah menginginkan namanya hilang. Orang yang namanya kekal, baik atau buruk? Baik atau buruk, Pak? Belum tentu. Fir'aun juga namanya masih ada. Makanya lisan sidqin fil akhirin wa tarakna alaihi fil akhirin, itu yang baik kita mendoakannya. Karena lebih apes lagi kalau keburukannya kekal kayak Fir'aun. Masya Allah, Fir'aun itu luar biasa. Namanya kekal tapi buruk, itu kan mengerikan itu. Termasuk anak Nabi Nuh dan istrinya yang durhaka, itu kan sudah lebih parah lagi. Meskipun tidak disebut namanya, tapi orang tahu yang durhaka adalah istri dan anaknya. Makanya kemudian ini menjadi luar biasa. Ayat 79 dan 80 ya, saya baca. Salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadina al-mu'minin. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Masya Allah. Makna salamun ala Nuhin fil alamin. Masya Allah. Sejahtera atau bahasanya bahagia. Fil alamin itu apa namanya? Di seluruh alam. Nah ini kita beberapa kali saya sampaikan, al-alamin itu bukan hanya alam semesta seperti yang kita pahami. Fil alamin itu di semua alam. Nabi Nuh itu bahagia saat dia 50 tahun pertama, 950 dia juga menikmati tugasnya. Ketika wafat di alam barzakh bahagia, dan nanti di hari akhirat juga bahagia. Itu namanya salamun fil alamin. Kalau fil alam di dunia ini ada orang berbuat jahat, dia menikmati, tapi bukan fil alamin. Dia di alam ini dia menikmati kejahatannya, harta yang melimpah, kekuasaannya, tidak ada yang melawan. Sampai dia mati udah selesai. Mungkin dia merasakan salam, tapi salam yang dia rasakan berbeda. Mungkin dia merasakan sukses, ditepuk-tepukin orang, semua kamera menyorot kepadanya, tapi itu fil alam, bukan fil alamin. Karena al-alamin itu bukan universe, tapi multiverse. Alam satu, alam berikutnya, dan alam seterusnya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kenapa? Karena ini orang baik, makanya disebut muhsin, ihsan, berbuat baik dan terus berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, orang yang beriman kepada Allah, yang mempertahankan. Kita ini sebenarnya bertahan percaya kepada Allah apapun kondisinya. Mau sukses, mau nggak sukses, mau banyak duit, mau sedikit duit, mau diintimidasi atau aman dan seterusnya, tetap beriman. Itulah standar hamba yang beriman. Ya, representasi Nabi Nuh itulah luar biasa. 1000 tahun bayangkan.
Thumma aghraqnal akhirin, thumma aghraqnal akharin. Sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman, kemudian kami tenggelamkan yang lain. Nah, ini kata-kata thumma itu litarafi, nggak langsung tenggelam itu. Ada prosesnya. Hujan dulu, banjir dulu, dan seterusnya. Mohon maaf, ini negara kita hari-hari ini musibahnya luar biasa. Setelah ditunjukkan beberapa waktu lalu musibah di Aceh, Tapanuli dan Sumatera Barat, sekarang ada di kota-kota. Kalau dulu di tepi-tepi, sekarang di kota-kota. Di kampung kami sendiri, di Kudus, Pati, banjirnya dahsyat ini. Dan sebelum-sebelumnya itu wilayah yang tidak kena banjir sekarang. Yang paling parah mungkin di daerah timur di dekat di Pati di situ. Ternyata itu banjir kiriman. Hujan deras ditambah banjir kiriman dari Gunung Muria. Ya berarti kan di gunung tuh ada sesuatu yang nggak dipelihara, yang biasanya nahan air biar nggak turun, sekarang ada sesuatu di sana, dirusak sama manusia. Ya, kita lihat di Jakarta beberapa waktu lalu kan, dari hari Senin kemarin banjirnya dahsyat kan. Bahkan sempat beberapa waktu jalan menuju bandara juga terendam. Ada beberapa case ya yang membuat terlambat seseorang ketika di sana. Ini menandakan apa? Menandakan ada proses, ya, nggak langsung hujan dan seterusnya. Nah, menandakan kisah Nabi Nuh alaihissalam itu nanti kita baca lagi di surat Hud misalnya. Sudah pernah kita baca. Kenapa ada kata yang dipakai thumma bukan fa? Proses Nabi Nuh berdakwah ngingetin kaumnya itu udah lama, panjang. Jadi kalau ada orang itu dalam tanda kutip gagal, jadi orang kalau disebut gagal itu tidak ada, dia tiba-tiba gagal, nggak ada. Karena sebelumnya dia sudah ada proses, harusnya dia nyiapin ini, udah diingetin. Saat tadinya dia tidak siap, itu berarti dia tidak mengikuti proses ini. Memang kalau dalam sekolah itu, dalam tanda kutip ya, zaman dulu ya, zaman kita killernya, guru-guru kita, dosen-dosen kita, yang galak itu ada. Yang gak meluluskan orang ada. Tapi itu sebenarnya kalau di Singapura itu karena saking disiplinnya mendidik orang bisa sukses, itu kadang-kadang ada menyengaja kegagalan. Jadi ada masalah dibuat sengaja. Kenapa? Anak-anak dididik untuk dalam kondisi saat dia mendapat sesuatu yang tidak biasa. Mereka ada yang panik, ada orang kalau tidak pernah gagal seumur hidupnya, itu sekali gagal patah dia. Misalnya anak pinter, sudah pinter anak, dia difasilitasi orang tuanya apa aja ada, sering dapat tepuk tangan. Ini kalau tidak disiapkan oleh orang tuanya dan gurunya, suatu ketika dia gagal udah langsung karena dia nilai idealismenya dalam bayangan dia itu saya baru dihormati, dianggap hebat kalau begini. Beda sama orang yang terbiasa gagal, terus dia mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, dia bertahan mentalnya. Nah, Bapak, kata thumma itu menunjukkan proses. Makanya orang yang tenggelam itu sebenarnya sudah proses dari awal, termasuk anaknya. Makanya saat anaknya diperingatkan, "Nak, ayo kemari." Nuh tahu itu sia-sia karena udah divonis gak ada lagi orang beriman. Tapi Nabi Nuh tetap berusaha karena tugas dakwah itu begitu. Ini ada yang lihat nih, ada orang nih, masya Allah, luar biasa. Di lingkungan kita nih, tahu dibilang kita nggak dicoba sama orang seperti ini. Pengaruhnya luar biasa, hobinya membuat kerusakan, ya, ngerusuin orang, mabuk, apa aja dilakukan.
udah diingatkan nggak ada, ditangkap polisi dikeluarin lagi, melakukan lagi, tangkap lagi, dikeluarin, keluar masuk penjara biasa. Ada orang kayak begitu, berproses sebenarnya. Tapi sebenarnya kita tidak tahu kapan terbukanya hidayah seseorang. Makanya nanti langsung lompat nih, habis Nabi Nuh yang kayak begitu kan biasanya ada proses tuh. Ada kisah Nabi Hud, setelahnya ada kisah kaum Samud, ada kisah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini langsung kita pindah ke kisah Nabi Ibrahim. Masya Allah, waktunya terasa ya, cepat. Wa inna min syi'ati la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongan Nuh, golongannya. Nah ini langsung orang yang kayak Nabi Nuh itu siapa? Nabi Ibrahim ya. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan qalbun salim, dengan hati yang suci, yang bersih. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Dan ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kamu sembah itu? Masya Allah, ini anak belum dewasa, masih remaja. Jadi kalau dalam surat Al-Anbiya disebut walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qabl. Nabi Ibrahim itu diberikan kedewasaan sebelum waktunya. Orang umumnya itu dewasa rata-rata usianya 40 tahun. Itu baru pikirannya waras betulan. Ya, makanya kalau ada orang udah 40 tahun nggak waras-waras itu udah normal. Ya, standarnya itu 40 tahun. Al-Quran menyebutnya asyud atau rusyd itu usia 40. Dewasa dalam artian dia bersikap kebiasaan sebelum-sebelumnya itu sudah mendidik dia lebih wise, lebih bijaksana, itu biasanya di usia 40 tahun. Nah Nabi Ibrahim itu diberikan kedewasaan yang harusnya diberikan 40 tahun, itu sudah dia miliki di usia sejak belasan tahun. Mungkin kalau anak-anak sekarang masih SMA langsung. Dia melihat ayahnya, melihat kaumnya itu ngapain orang, apa sih yang kalian sembah itu? Ya. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Mereka nyembah kok selain Allah. Nabi Nuh itu mendapatkan kayak Abdul Muttalib. Jadi masa sebelumnya itu ada orang-orang yang memelihara agama tidak menyekutukan Allah. Ini masa fatrah sebenarnya. Ya. Kemudian ditanya lagi, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Ya, maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Maksudnya adalah Allah. Fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang, kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Ya. Fatawallaw anhu mudbirin. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka lalu berkata, mengapa kamu tidak makan? Jadi ini sebagian orang mengatakan bahwa Ibrahim mencari Tuhan. Sering ya ada narasi begitu ya. Ini bahaya kalau kita anggap Nabi Ibrahim itu nyoba ini nggak berhasil, nyoba ini nggak berhasil. Masa Nabi begitu? Itu mah orang biasa. Kalau Nabi itu selalu dibimbing Allah dan maksum, tidak boleh melakukan syirik. Dosa besar aja nggak boleh. Selain itu, apalagi syirik pasti nggak ada. Jadi saat dia melihat bintang, ngajak ngomong kaumnya. Kalau bahasa sekarang kira-kira gini lah, om, emang itu Tuhan ya? Disembah, karena mereka juga selain menyembah berhala menyembah bintang-bintang ya. Atau ini bisa digambarkan nanti di tempat lain saat ke Haram itu ada kaum yang menyembah bintang. Emang itu Tuhan? Lah ada yang lebih gede itu bulan. Begitu bulan hilang, masa Tuhan tenggelam. Ada matahari, oh ini lebih gede nih kayaknya gini. Kan ada tuh. Begitu matahari tenggelam, bukan ini. Itu bukan mencari Tuhan, ngajak dialog kaumnya. Itu mau disebut dengan kedewasaan sebelum waktunya.
Nah, makanya kemudian ketika beliau bertemu berhalanya ditanya, kamu nggak makan? Ya, kalau kita melihat orang nanya berhala, kamu nggak makan, kita malah nanya juga, kamu sehat, gitu kan? Ya. Nah itu mereka sebenarnya udah waras. Ya, ketika ditanya kamu nggak makan, itu pasti Nabi Ibrahim dimarahi sama kaumnya. Gendeng kamu ya, orang berhala kok ditanya nggak makan. Tinggal balik, ya gendeng sebenarnya siapa ini? Kan sama ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu ya. Malakum la tantiqun, kenapa kamu nggak ngomong? Ditanya kamu nggak makan, berhalanya diam. Terus dia jawab, kenapa kamu nggak ngomong? Gitu ya. Farada alaihim darban bil yamin. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya, dipukul berhalanya. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Qala ta'buduna ma tanhitun. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Jadi ini sebenarnya bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dia melakukan itu, orang lain mendengar. Gitu. Ini untuk, apalagi Nabi Ibrahim ini anak remaja, kalau langsung mengkritik orangnya pasti ditolak. Ini langsung ditunjukkan, berhala, ente makan apa? Kenapa ente nggak ngomong? Nah, saya kira-kira gitu. Lalu Nabi Ibrahim mukul-mukul gitu. Ini sebelum dihancurin ya. Ini masih berdialog. Nanti kalau cerita menghancurkan berhala itu lain lagi. Dipukul-pukul. Lalu kemudian beliau mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan dan apa yang kamu kerjakan. Jadi itu mendakwahkan itu saat Nabi Ibrahim itu masih remaja. Qalu banu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Nah, nanti dalam prosesnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, menyisakan satu berhala besar, lalu diadili dan seterusnya. Pada waktu itu belum ada CCTV. Singkat cerita, ada orang-orang mengatakan itu Ibrahim yang melakukan, maka kemudian diadili dan mereka membangun bangunan besar. Ini saya bacakan ya. Buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim dibakar. Proses bakarnya gimana? Nabi Ibrahim masuk terus dibakar? Enggak. Jadi Nabi Ibrahim itu ditahan. Terus orang-orang di seluruh penduduk kota itu diwajibkan berkontribusi membuat perapian. Jadi masing-masing membawa, ada yang bawa bensin kalau bahasa hari ini, bawa kayu bakar sampai besar sekali kayu bakarnya itu di tanah lapang gede banget. Bakar, kayu bakarnya dibakar. Kenapa? Lebih dramatis. Lalu ada seorang insinyur yang membuat alat pelempar, namanya manjanik gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan dimasukkan ke dalam kayu-kayu bakar lalu dibakar, bukan. Tapi apinya menyala-nyala dulu, baru Nabi Ibrahim dilemparkan. Masya Allah, bayang nggak? Zaman sekarang aja kita nggak kebayang kan? Apinya nyala gede nih. Nabi Ibrahim nggak disuruh jalan, ya pasti nggak mau. Kalau disuruh melempar, memang ada orang bisa melempar di api yang menyala, dia ikut kebakar. Maka dibuatlah pelempar yang kalau lihat di film-film gini, gitu ya, dilempar kayak yang digunakan melempar batu gitu ya. Nah itu Nabi Ibrahim itu pertama kali dibuat alat seperti itu. Makanya orang-orang yang membakar Nabi Ibrahim itu Allah hukum, termasuk orang-orang yang berinisiasi di situ. Nah, ada cerita banyak, silakan Bapak dan Ibu bisa, yang selama ini saya lihat paling bagus itu di tafsir Ibnu Katsir. Itu beliau katakan, oh ini nggak benar. Cerita, disebut ya cerita begini terakhirnya, oh ini nggak benar. Oh ini nggak bisa divalidasi.
Mungkin pernah mendengar kita saat dilempar itu Nabi Ibrahim itu ditangkap oleh malaikat. Lalu Nabi Ibrahim tiba di dasar tempat itu dalam keadaan nyaman. Makanya kenapa? Karena api diperintah oleh Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan nyaman. Kalau cuma dingin aja membeku Nabi Ibrahim. Bardan wa salaman. Karena tidak semua dingin itu nyaman, Pak. Mohon maaf, AC itu bagus ya, Pak? AC nyala, bagus ya? Bagus kalau kita sehat, Pak. Kalau kita lagi sakit ya ada bagus itu. Saya kemarin ke Jepang itu di Jepang Utara itu di Hokkaido saat itu -6 itu dingin ternyata. Dan saya baru bayang. Soal ini saya bayangin tempat terdingin yang saya datangi itu -1 pernah. -6 baru kemarin. Ternyata saya pulang sekarang sudah -20. Aku bayangin ini kayak apa. Yang kalau kita jalan tuh harus bawa serok. Jadi orang kalau kita di sini sekarang kemana-mana bawa payung atau jas hujan, ya kan? Kalau orang sana pergi kemana-mana bawanya serok, Pak. Serok di bawah. Kenapa? Kalau dia mau jalan dia harus nyerok tuh, nyerok lewat. Karena kalau nggak diserok nggak bisa lewat, Pak. Ya, bisa sentuh dengkul gitu ya, apa namanya? Sanjungnya, karena turun sepanjang hari terus begitu aja. Itu dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi badai bisa lebih tebal, setinggi orang. Nah, paling yang dikeruk sama pemerintah itu jalan-jalan besar, jalan raya itu datang dikeruk, dibuang, dikasih obat biar lurus. Nah, jalan-jalan kampung nih kayak gang-gang yang gini, ya yang ngeruk ya mau lewat, makanya dia mau. Makanya Nabi Ibrahim ketika mendarat dia aman, tenang. Bahkan ada yang mengatakan kemudian, nah ini dia beberapa riwayat, ibunya ketika dilempar ketika dia masuk dan kemudian memeluk Nabi Ibrahim. Itu termasuk riwayat yang tidak bisa divalidasi. Ada banyak cerita. Nah, maka silakan nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir. Saya lanjutkan. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Maka mereka bermaksud memperdayanya dengan membakarnya, namun Allah menyelamatkan dan lalu kami jadikan mereka orang-orang yang dihina. Bahkan mereka asfalin, menjadi orang yang buruk, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku, dia akan memberiku petunjuk. Jadi singkat cerita, setelah peristiwa itu Nabi Ibrahim kemudian diberikan petunjuk oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya karena sudah selesai di Babilonia. Sekarang Irak. Maka Nabi Ibrahim kemudian hijrah ke Haram. Di sana menemui satu kaum yang menyembah bintang-bintang. Di situ juga tidak banyak yang beriman. Kemudian beliau hijrah ke Syam, lagi ke wilayah Palestina. Dan setelah itu kemudian beliau pergi ke Mesir. Dari Mesir pergi ke sekarang Mekah dan sekitarnya. Baru kemudian menetap lama di Palestina, di kota yang disebut Al-Khalil. Kalau kita lihat di peta ada kota namanya Al-Khalil. Kalau dalam bahasa Latin yang disebut Hebron. Nah, itu tinggalnya Nabi Ibrahim. Kota itu dinamakan dengan julukan Nabi Ibrahim, yaitu Khalilur Rahman atau Khalilullah. Maka disebut Al-Khalil, kekasih namanya. Kota itu disebut Madinatul Khalil ya. Nah, singkat cerita, pada saat beliau kemudian punya anak ya, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak ya, yang termasuk yang soleh, anak yang soleh nantinya. Jadi Nabi Ibrahim itu menikah dan tidak punya anak tuh dengan yang kita kenal dengan Sarah, istrinya beliau. Lalu kemudian dengan Sarah beliau kemana-mana berjalan, lalu kemudian ke Mesir. Pada saat masuk kota Mesir itu dikuasai oleh raja yang kejam, yang tidak suka dengan orang yang menikah. Jadi kalau datang nih suami istri, pasti istrinya diambil, suaminya dipenjara.
Nah suatu ketika Nabi Ibrahim datang, laki perempuan nih. Nabi Ibrahim dikasih tahu, ini kalau ngaku suami istri hilang lah itu istrinya pasti. Dia di penjara, istrinya hilang. Nah maka Nabi Ibrahim kemudian menyamar di situ. Ketika ditanya siapa nih? Oh ini saudari saya. Jadi itu bukan istrinya, diakuinya adiknya lah kalau bahasa kita. Makanya Nabi Ibrahim menyesal seumur hidupnya karena pernah berbohong menurut Nabi Ibrahim 3 kali, salah satunya ini. Padahal sebenarnya ketika mengatakan hadihi ukhti, ini saudaraku, sebenarnya nggak salah. Jadi kan kita sering ngomong sama kita akhi, ukhti itu kan saudara bukan saudara. Jadi ini saudari, maka aman dia. Dan Nabi Ibrahim cara ngomongnya bagus, sehingga kemudian salah satu selir-selir istana raja yang ada di situ ngasih hadiah budak seorang perempuan karena terpesona dengan cara ngomongnya, ya kecantikannya, prakatanya, perlakuannya. Malah justru Nabi Ibrahim ini bukan orang sini tapi baik sekali orangnya. Rajanya nggak ada masalah, istri rajanya suka sama istrinya karena dianggapnya adiknya lah, suka sama adiknya Nabi Ibrahim. Lalu dikasih budak namanya Hajar. Nah, Hajar ini kemudian dimerdekakan, ya, dimerdekakan, dihadiahkan, dimerdekakan oleh Sarah dan oleh Nabi Ibrahim. Lalu dinikahilah oleh Nabi Ibrahim AS. Singkat cerita, dari Hajar lah kemudian punya anak. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup, mungkin mumayyiz bahasa kita sekarang, ya sekitar 7-8 tahun, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini langsung, padahal ada kisah dramatis sebelumnya ya. Nabi Ibrahim membawa anaknya ditaruh di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di situ, tidak ada tetangga, ya, tidak ada penginapan, tidak ada orang, tidak ada mesin ATM, tidak bisa belanja online, gitu kira-kira lah ini. Nggak ada siapa-siapa. Sampai istrinya kebingungan, Nabi Ibrahim, kenapa kamu tempatkan kami di sini? Nggak jawab Ibrahim. Ditanya 3 kali jawab, istrinya ini orang soleh. Hajar ini luar biasa. Meskipun tadi beliau aslinya adalah budak yang dimerdekakan menjadi orang merdeka. Jadi begini Bang, budak itu bisa jadi sebelumnya adalah orang bangsawan, orang pinter, tapi dalam peperangan ditangkap statusnya berubah jadi budak. Jadi jangan dibayangkan budak itu dia dari lahir budak, bisa jadi memang sebelumnya adalah orang yang kalah perang, ya, kemudian diambil menjadi budak. Ya, itu nanti dibaca. Nah singkat cerita, Ibrahim menjawab. Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Ketika ditanya sama istrinya, ini yang nyuruh siapa? Dia jawab, istrinya paham. Apakah Allah yang menyuruhmu? Ibrahim cuma ngaku. Kalau Allah yang menyuruhmu, falan yudayyi'an Allah. Kalau Allah yang menyuruhmu, kami tidak akan sengsara. Ditinggallah itu. Ismail di situ berdua dengan istrinya. Singkat cerita, nah, Ismail menangis, menggedor-gedorkan kakinya, keluarlah air. Itu yang menjadi air yang sekarang kita kenal dengan air apa? Zam-zam. Air yang ketika saat itu keluar dari bumi tidak pernah mampet hingga hari ini. Yang Bapak kalau pergi ke sana dibawa pulang, kalau nggak dibatasi nih Pak, luar biasa. Bahkan zaman saya masih ingat dulu, zaman saya ke sana masih ada sumurnya Pak. Zaman ada sumurnya itu kita mandi Pak di sana. Ini serius, kita mandi dengan air Zam-zam. Ini orang sekarang bawa galon-galonnya nggak ada apa-apanya. Dulu zaman saya mandi dengan air Zam-zam Pak di sumurnya itu.
Bahkan saya lihat nih orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh itu lebih luar biasa. Mereka bawa kain kafannya, Pak, dicuci itu kain kafannya menggunakan air zam-zam, karena keyakinan mereka kalau kain kafan dicuci pakai air zam-zam nggak akan disiksa kubur. Padahal nggak gitu juga. Kalau dia korupsi disiksa juga. Kalau tapi maksud saya, masya Allah, itu air diberikan oleh Allah bukan hanya untuk Ismail dan ibunya. Lalu peradaban dibangun di situ. Nah, saat ini Nabi Ismail dewasa, ada peristiwa yang lebih tragis saat itu lagi. Karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah apa? Perintah untuk menyembelihnya. Ini perlu penjelasan lebih detail karena waktu sudah cukup siang. Nanti saya akan sambung 102 ini dengan kisah 103, 104 dan 105. Karena ini nanti nyambung, yang mungkin sebenarnya kisah ini sudah disebut berulang-ulang kalau sudah mendekati Idul Adha. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan hari ini karena kita harus beraktivitas lagi tempat lain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagaimana pengikut-pengikut Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, bisa dikumpulkan bersama mereka, dijauhkan dari fitnah yang kita sadari dan tidak kita sadari, serta mara bahaya yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Mari kita tutup majlis kita pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.